Tubuh naga sejati menderita penghinaan seperti itu. Sepertinya orang tua ini harus turun tangan. The film was translated and Di mana ini? narrated by M Media. Aku bisa bergerak. Aku sudah pulih. Lu Yao, pemilik toko barang antik. Kamu sudah bangun. Aku melihatmu pingsan di pinggir jalan. Jadi aku membawamu kembali. Cantik. Bisakah kamu memakai pakaian dulu? Juga pakaian dalammu terlalu ketat. Itu tidak baik untuk kesehatanmu. Cabul. Keramik kru dari dinasti Song. Tang Sancai kaligrafi dan lukisan dinasti Qing. Tidak, ini palsu. Apa yang kamu gumamkan? Bagaimana aku tiba-tiba mengerti begitu banyak? Mungkinkah sekarang aku punya teknik mata? Yao Yao. Stoking hitam kaki Janjan. Sial, tidak pakai pakaian dalam. Wang Tiantian, sahabat terbaik Lu Yao. Siapa orang ini? Dia cukup tampan. Tapi matanya tidak jujur. Aku memungutnya dari tumpukan sampah. Kalau begitu kau harus berhati-hati. Oh benar, porselen biru putih yang kubawakan untukmu. Apakah kamu menerimanya? Ya, aku melakukannya. Biru putih merah di bawah glasir ini. Tetua Dong sudah lama mencarinya. Dia pasti akan sangat senang melihatnya. Aku harap harta ini dapat membantu keluarga Luo mengatasi kesulitan ini. Jika memang begitu, maka aku tidak perlu menikah dengan tuan muda bijak dari keluarga Liao itu. Sayang sekali. Ini palsu. Apa yang kamu katakan? Sudah kubilang ini palsu. Mustahil. Komposisi vas ini kaya. Dengan banyak lapisan, namun tidak kacau. Kolam merah tembaganya luar biasa. Ini adalah biru putih merah di bawah glasir yang asli. Lihatlah penampilannya yang lusuh. Dia mungkin belum pernah menyentuh barang antik, namun dia berani bicara omong kosong di sini. Keahlian imitasi porselen biru putih ini sangat tinggi, tetapi bahan yang dipakai untuk glasir merah sedikit meleset. Warnanya terlalu cerah. Merah di bawah glasir yang asli. Seharusnya dalam namun cemerlang. Mustahil. Para ahli pavilion Yunshui semuanya adalah raksasa di dunia barang antik. Penilaian mereka tidak mungkin salah. Bos wanita, jangan percaya buta pada otoritas. Jika Anda tidak percaya, lihatlah lebih dekat. Kau sampah, kau tidak punya hak untuk bicara di sini. Keluar dari sini. Ini adalah harta penyelamat hidupku. Sudah berakhir semuanya, sudah berakhir sekarang. Kau benar-benar pecahkan porselen biru putih tetua Dong. Apakah ini caramu membalas budi penyelamat nyawa? Ini hanyalah palsu. Kalau pekan dia pecah, kenapa kamu memukulku? Diam. Benda ini bernilai lebih dari 4 juta. Tetua Dong bahkan sudah membayar deposit. Bagaimana aku harus menjelaskan ini ketika Tetua Dong tiba nanti? Suruh dia meminta maaf dan membayar ganti rugi 2 kali lipat. Apa gunanya kompensasi? Harta ini langka keberadaannya. Jika Tetua Dong menyalahkan kita, bisnis keluarga Luo akan hancur. Bos Lo, bawa porselen merah glasir biru putih dinasti Yuanku ke sini agar aku bisa melihatnya. Tetua Dong Anda sudah tiba. Ini. Dong Wenchen, ketua kamar dagang Jianbei. Mohon dengarkan penjelasanku. Ini. Apa yang terjadi di sini? Anda menunjukkan ini padaku. Tidak seperti itu. Tetua Dong dia pelakunya. Si tak berguna itu yang memecahkan hartamu. Ini adalah hadiah ulang tahun ke-60 teman lamaku. Sekarang setelah barang itu hancur, di mana aku Dong Wenchen harus menaruh mukaku? Maafkan aku Tetua Dong. Ini semua salahku. Bagaimana kalau begini? Aku akan mengganti rugi 2 kali lipat deposit. Di hari lain, aku pasti akan menemukan harta yang jauh lebih baik. Pernahkah Anda melihat hadiah ulang tahun yang diberikan sebagai ganti rugi? Kompensasi apa yang Anda butuhkan? Tolong katakan saja, aku pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhinya. Jika Anda bertanya padaku, toko Anda tidak perlu tetap buka. Tidak, Tetua Dong. Toko ini milik keluarga Luo. Ini adalah harapan terakhir kami. Anda tidak bisa membiarkannya bangkrut. Tetua Dong, jika Anda ingin membeli hadiah yang lebih baik, percayalah pada saya dan beli ini. Apakah kamu mencoba membuatku terbunuh? Ini hanya vas biasa. Apa yang kamu lakukan dengannya? Ini bukan vas biasa. Ini adalah keramik kru dinasti Song. Harganya setidaknya 5 juta. Anak muda. Di kota Jianbei, belum ada seorang pun yang berani menipuku dengan barang palsu. Jika itu palsu,
Anda tahu konsekuensinya. Kalau begitu silakan Tetua Dong menilainya. Jika ini palsu, jangan hanya menghancurkan toko, Anda bahkan bisa menghancurkan saya. Sungguh harta karun. Ini adalah Fast Leben Ruwer dinasti Song yang asli. Anak muda mata Anda bagus. Ini memang harta karun. Tapi sayang sekali. Porselen biru putih Yuan yang pecah. Setelah Tetua Dong melihatnya, apakah Anda masih merasa sayang? Ini adalah replika. Tetua Dong memiliki mata yang tajam. Tetua Dong, mungkinkah Anda salah? Ini dibeli di Pavilion Yunshui. Bagaimana mungkin ini replika? Apakah Anda meragukan saya? Tetua Dong, dia tidak bermaksud begitu. Anak muda, bisakah Anda menilai harta karun? Saya tahu sedikit. Bagus, muda dan menjanjikan. Tetua Dong, ada sesuatu yang ingin saya ingatkan kepada Anda. Ada apa? Anda memiliki penyakit kronis di dalam diri Anda. Saya khawatir hari-hari Anda sudah terhitung. Anda bisa makan apapun yang Anda mau, tapi Anda tidak bisa berbicara sembarangan. Tetua Dong, saya hanya mengingatkan Anda. Jika Anda tidak mendapatkan perawatan tepat waktu, saya khawatir Anda tidak akan tertolong lagi. Itu benar-benar omong kosong. Berhenti bicara. Tetua Dong, jangan turun ke levelnya. Anak muda, karena Anda menilai harta karun untuk saya tidak akan mempermasalahkannya. Saya akan mengambil barang itu. Tetua Dong, hati-hati. Untung Tetua Dong tidak mempermasalahkannya. Kalau tidak, kamu akan tamat, nak. Terima kasih atas pengingatnya, Nyonya Toko. Kalau begitu saya akan pergi. Pergi? Apa maksudmu pergi? Kau belum membayar ganti rugi. Kompensasi apa? Uang untuk porselen biru putih itu. Porselen biru putih itu palsu. Mengapa saya harus membayar kompensasi? Lagi pula Anda juga ikut andil dalam memecahkannya. Masih berani menjawab. Pokoknya jika kau tidak membayar hari ini, lupakan saja untuk pergi. Bagaimana kalau begini? Kebetulan aku kekurangan asisten toko. Kamu bisa tinggal di sini dan melunasi utangmu. Kerja untuk melunasi utang. 4 juta, berapa lama saya harus bekerja untuk itu? Yao bersusah payah. Hanya untuk melalui Tetua Dong. Untuk mendapatkan undangan ke pelelangan paling bergengsi di Jiangbei. Sekarang kau merusak semuanya. Aku akan memikirkan cara lain. Aku dengar Tetua Dong menyukai giok. Dan telah mencari giok varietas batu naga. Giok varietas batu naga. Ini bahkan lebih langka daripada varietas kaca kekaisaran. Apakah kau punya uang untuk membelinya? Semua uangku telah dibekukan oleh keluargaku. Tabungan terakhirku juga digunakan untuk membeli porselen biru putih Yuan ini. Aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Aku hanya bisa pergi berjudi batu giok mentah. Berjudi batu giok mentah. Itu baru saja mengingatkan saya. Sekarang, setelah saya memiliki kemampuan mata saya. Apa itu varietas es imperial? Bukankah itu akan mudah didapatkan? Kalau begitu mari kita berjudi batu giok mentah. Tuan, tolong jangan sentuh sembarangan. Saya datang untuk berjudi batu giok mentah, dan saya bahkan tidak diizinkan menyentuhnya. Tuan, ini adalah batu mentah kelas tinggi. Hanya anggota kartu emas kami yang memenuhi syarat untuk menyentuhnya. Jangan meremehkan orang. Apa salahnya meremehkan orang? Yang paling saya benci adalah mereka. Tak punya sepeser pun. Liao Yuning, tuan muda tertua dari keluarga Liao. Masih bermimpi kaya mendadak. Tuan muda Liao, Anda sudah tiba. Waktu luang tanpa ada yang harus dilakukan. Hanya coba keberuntungan. Bukankah ini bunga Jiangbei? The Nona film was Luo, translated bagaimana kamu bisa and bersama dengan narrated by orang miskin tak Media. berharta ini? Bergaul. Dengan siapa aku? Apakah itu urusanmu? Jangan kamu lupa, kedua keluarga kita punya taruhan. Dalam waktu 3 hari. Jika kamu tidak bisa masuk ke lelang puncak awan, kualifikasi masuk. Kamu harus patuh menikah dengan keluarga Liao dan menjadi istriku. Tuan muda Leo, apakah ini tunangan Anda? Dia benar-benar wanita cantik. Kita berada di era apa sekarang? Masih melakukan perjodohan. Hanya anak ibu yang belum dewasa, yang terus-menerus membicarakan aliansi pernikahan. Kau bocah, apakah kau mencari mati? Beraninya kau memprovokasi tuan muda Leo kami. Kau punya nyali. Dia adalah salah satu dari 4 tuan muda Jiangqing kami. Semua pegadaian di Jiangbei. Bukankah semuanya bergantung pada tuan muda Leo kami? Untuk mencari nafkah, memprovokasi dia, dan tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Bos, apakah asosiasi pedagang giokmu adalah pasar sayur? Membiarkan siapa saja masuk. Tuan muda Liao, tolong jangan marah, saya suruh mereka pergi segera. Maaf tapi, asosiasi pedagang giok kami tidak melayani mereka yang tidak memiliki kualifikasi keanggotaan. Dia tidak punya, tapi aku punya. Asosiasi pedagang giok Anda tidak akan melarang anggotanya membawa pendamping, bukan? Tentu saja, Luo Yao, kamu benar-benar melindunginya. Tapi di kartumu, apakah kamu masih punya uang tersisa? Bagaimana kamu tahu itu? Tuan tua Luo tertegun, semua uangmu
Tapi itu ideku. Oh benar, aku juga dengar kamu menghabiskan semua uang sakumu untuk membeli semacam yuan. Porselen biru putih yuan. Bagaimana, apakah kamu puas? Jadi itu kamu. Barang palsu itu dibeli darinya. Benar Pavilion Yunshui. Memang bisnis keluarga kami. Meskipun kamu menyuruh sahabatmu membelinya secara anonim, bagaimana kamu bisa menipuku? Kamu seharusnya tetap berbaring patut di ranjang dan menungguku untuk memberimu kehormatan. Jangan khawatir Nyonya Toko. Anda mungkin tidak punya uang tapi saya punya. Hanya 4 juta. Kau dapat 2 kali lipat hari ini. Berapa banyak uang pecundang sepertimu mungkin dimiliki? Saya masih punya 20 yuan dan 6 mau di sini. Kamu membuatku tertawa terbahak-bahak. Bahkan pengemis di jalanan lebih kaya darimu. Siapa yang memberimu keberanian untuk bersaing denganku di sini? Tuan, batu-batu di sini yang termurah berharga 5.000 yuan. Uangmu hanya cukup untuk membeli yang ini. Kalau begitu saya akan memilih dari sini. Luo Yao, apakah kamu lihat? Pacar yang kamu pilih adalah sampah semacam ini. Sebaiknya kamu ikut pulang denganku. Aku akan memberimu 100 gerobak dengan santai. Sampah semacam ini. Aku percaya pada Lu Yuan. Saya mau yang ini. Ini semua adalah potongan yang dibuang dari pemotongan. Sisa dan ampas. Mereka awalnya dimaksudkan untuk disapu dan dibuang. Kamu menginginkannya. Aku akan memberikannya kepadamu secara gratis. Kalau begitu bos, tolong bantu saya. Potot. Kamu perlu memotong benda sekecil itu. Bahkan tak cukup untuk mengikis mesin. Karena ini perjudian batu, kami sudah memilih batunya. Jadi Anda harus membantu kami memotongnya. Mohon tunggu sebentar. Itu keluar, itu benar-benar keluar. Bahan limbah ini, siapa sangka akan menghasilkan giok berharga. Hanya giok es biasa. Kualitas ini bernilai sekitar 20.000 yuan. Tuan Muda Liao benar. Tapi untuk menambang giok dari limbah, sudah cukup langka. Itu hanya keberuntungan bodoh. 20.000 yuan. Itu bahkan tidak cukup untuk salah satu makananku. Ini baru permulaan. Apakah kamu sudah gila? Dengan uangmu yang sedikit, kamu hanya bisa memilih batu menta dari tumpukan sampah. Apakah kamu pikir keberuntungan bodoh MU bisa bertahan selamanya? Kalau begitu berani bertaruh. Bertaruh denganku. Tuan Muda Liao adalah murid langsung dari guru Pavilion Yunshui. Ketika berjudi batu denganku, 7 dari 10 kali barang asli dapat terungkap. Meskipun orang ini menyebalkan, dia memang punya keahlian nyata. Hati-hati. Hanya 7 dari 10 kali. Jika salah sekali aku anggap kalah. Baiklah, aku akan bertaruh denganmu. Namun taruhanku adalah dia. Lu Yao adalah seseorang, bukan benda. Saya tidak akan mempertaruhkannya. Anak yang ketakutan. Jika kamu berlutut dan meminta maaf padaku sekarang, aku mungkin demi Luo Yao. The film was Melepaskanmu. translated and narrated by M. Mungkin aku akan berbelas kasih. Dan ketika aku bersenang-senang dengan Luo Yao, aku bahkan mungkin membiarkanmu menonton. Kami akan bertaruh denganmu. Tapi saya juga punya syarat. Jika Anda kalah, maka sujudlah kepada saya 3 kali dengan keras. Baiklah, Bos, berapa harga yang ini? ini semua adalah sisa. Nak, kau sudah menemukan satu penawaran bagus. Apakah kau benar-benar berpikir kau akan beruntung lagi? Lu kamu, tidak banyak tawar-menawar besar yang bisa ditemukan di dunia. Jika kamu bisa memotong permata kali ini, aku akan memberimu 3 kali lipat harganya. Saya mau yang ini. Kalau begitu aku akan mengambil yang ini. Tuan Muda Liao, apakah kamu tidak akan memilih lebih hati-hati? Memilih. Aku bisa menutup mata dan merasakan, dan masih memilih sesuatu 100 kali lebih baik daripada miliknya. Ini adalah giok kaca kualitas terbaik. Itu bisa dijual setidaknya 3 juta. Tuan Muda Liao benar-benar dari keluarga berpengaruh. Sungguh penilaian yang tajam. Sampah tak berguna, kamu pasti akan kalah hari ini. 3 juta. Dia tak akan dapat sebanyak itu seumur hidup. Bukan begitu? Jangan terburu-buru. Milik saya belum dipotongkan. Itu hanya sepotong sisa. Jangan buang waktu lagi. Tidak, silakan potong untuknya. Kalau tidak, orang mungkin berpikir kami menindasnya. Tepat sekali. Dengan cara ini bahkan nona muda tertua Luo akan benar-benar yakin untuk naik ke ranjangku. Lihat, semua orang bilang itu sepotong sisa. Tidak ada apa-apa di sana. Lu kamu. Tidak banyak tawar-menawar besar yang bisa ditemukan di dunia. Sampah. Itu milik tumpukan sampah. Masih memotong. Masih memotong potongan kecil sampah ini.
Bagaimana mungkin menghasilkan sesuatu yang bagus? Terus potong untuknya. Biarkan dia memahami kekalahannya dengan jelas. Bagaimana tidak ada apa-apa kan? Sudah keluar. Ini luar biasa. Ini adalah 100 tahun. Giok hijau imperial yang jarang terlihat. Apa kau tidak salah lihat kan? Aku sudah menjalankan toko ini selama bertahun-tahun. Aku pasti tidak akan salah. Dan melihat kualitasnya. Nilainya setidaknya 10 juta. 10 juta aku tidak salah dengarkan. Lu Yuan kita kaya. Ini tidak mungkin. Dari batu tak berharga ini. Bagaimana mungkin giok hijau imperial bisa dipotong keluar? Tuan Muda Liao akan mengingkari janjinya. Aku mengingkari hutang itu. Apa yang akan kau lakukan tentang itu? Siapa yang membuat masalah di wilayahku? Tuan Ma dia orangnya. Tuan Ma pemilik asosiasi pedagang giok. Giok hijau imperial premium. Siapa yang memotong ini? Tuan Ma pemuda ini yang melakukannya. Ini benar-benar giok hijau imperial premium. Aku sendiri hanya beruntung melihatnya sekali. Dan kualitasnya bahkan tidak sebagus ini. Tuan Ma benar-benar tahu barang saya. Anak muda jual ini padaku. Aku akan menawar 30 juta. 30 juta. Apa aku tidak salah dengarkan? Karena Tuan Ma suka aku jual padamu. Bagus anak muda kau terus terang. Tuan Muda Liao. Saya ingat. Anda bilang akan membayar 3 kali lipat harganya bukan? Apa 3 kali lipat harganya? Apa aku mengatakan itu? Tuan muda yang bermartabat seperti Anda. Justru bertingkah seperti bajingan. Hanya puluhan juta. Aku bahkan tidak memedulikannya. Tapi aku hanya tidak ingin memberikannya padamu. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Tuan Muda Liao. Taruhan terima kekalahanmu. Tapi ini adalah aturan bisnis kami. Jika kau tidak mengikuti aturan, maka kau tidak memberiku mamauran. Kehormatan apapun. Tidak Tuan Ma, tolong dengarkan penjelasanku. Dia menipuku. Tuan Muda Liao. Kau adalah pemilik muda pavilion Yunshui. Belum lagi orang lain. Bahkan aku tidak akan berani dengan mudah kan? Aku tidak berani. Jadi Tuan Muda Liao. Uangnya ada di sini untukmu. Ingat ini belum berakhir. Tuan Muda Liao. Bukankah Anda masih berutang 3 kali sujud kepada saya? Anak muda sebaiknya bersikap lunak jika kau bisa. Terima kasih Tuan Ma atas bantuan Anda. Anak muda kau benar-benar naga di antara manusia. Aku Mamoran. Suka berteman dengan anak muda berbakat sepertimu. Tuan Ma, liantin giok Anda. Ini diberikan kepadaku oleh seorang teman. Liantin giok Anda adalah barang yang tidak menyenangkan. Jika Anda ingin hidup, saya sarankan Anda membuangnya. Kau bocah, apakah kau kembali ke kebiasaan lamamu? Apakah kau mulai berulah lagi? Mengapa kata-katamu begitu tidak terkendali? Aku akui bahwa hari ini di depanku, kau menunjukkan kekuatanmu. Tapi itu The tidak film was berarti translated kau bisa begitu and sembrono di narrated by depanku. M. Media. Tuan Ma, Anda membantu saya hari ini. Jimat ini dapat menyelamatkan hidup Anda pada saat kritis. Baik, aku akan mengambil ini. Tapi kau harus tahu konsekuensi bermain-main denganku. Tuan Ma, hati-hati. Anak muda kau benar-benar luar biasa hari ini. Di tempat ini, belum pernah ada orang yang menghasilkan uang sebanyak ini dari Tuan Ma. Kau yang pertama. Lu Yuan, kamu terlalu luar biasa. Bagaimana kamu melakukannya? Bos Nyonya toko menjanjikan Anda. Halo. Apa? Villa keluarga Dong. Kakek, Cepat. kakek ada apa? Cepat pergi cari Tuan Muda Lu. Baiklah, Cepat. baiklah. Dong Minyo putri tertua dari keluarga Dong. Tuan Muda Chen, tolong pelan-pelan saja. Jangan khawatir, dia tidak akan mati. Tuan Muda Chen, setelah Anda selesai mengganti ginjal, aku ingin mencoba lebih banyak posisi baru. Jangan khawatir, aku jamin akan memuaskanmu. Kau jalan kecil, nenek tua ini. Kau sangat menderita hari ini. Itu semua karena bocah kecil yang kau lahirkan itu, yang berani menggigitku. Tuan Muda Chen, bukankah Anda sudah memukulinya hingga setengah mati? Dan menyuruh seseorang membuangnya di tempat sampah? Kurasa sekarang, dia sudah dimakan anjing liar. Lihat dia bahkan menangis. Sungguh kasih sayang ibu anak yang mendalam. Tapi jangan khawatir. Setelah kau memberikan ginjalmu kepada Tuan Muda Chen, kau bisa pergi menemuinya. Lalu tunggu apa lagi? Cepat panggil seseorang untuk menyeret nenek tua ini ke ruang operasi. Berhenti di situ. Lu Yuan, kau ternyata masih hidup. Ibu, Kakimu sudah sembuh.
Bukankah begitu? Aku membersihkan pembuluh darahmu. Mengapa kau tidak berlutut untuk berterima kasih padaku? Anda bukan manusia. Jadi kenapa? Ingat rumah sakit ini milik keluarga Chen. Kurasa dia. Kakinya baru saja sembuh. Tapi otaknya belum sembuh. Sekarang dia datang kepadamu untuk perawatan lagi. Aku tahu itu. Menemui dokter tidak masalah. Tetapi kau harus berlutut di tanah dan memohon padaku. Mengemis pada Anda, apakah Anda pantas? Saya memberitahu kalian semua. Hari ini, saya akan membawa ibu saya pergi. Tak seorang pun dari kalian bisa menghentikan saya. Hebat, sungguh hebat. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang menyombong tanpa malu. Pengawal cepat beri pelajaran sampah ini. Lu Yuan, jika kau berani bergerak lagi, aku akan membiarkannya mati tepat di depan matamu. Untuk apa kau masih berdiri di sana? Pukul dia sampai mati. Aku ingin melihat, apakah sampah ini bisa bangkit dari kematian. Aku ingin lihat siapa yang berani. Nona Don, mengapa Anda di sini? Apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan dariku? Aku di sini untuk Lu Yuan. Dia mengapa Anda mencari sampah ini? Kakekku sakit. Dia menyuruhku mencari Lu Yuan. Untuk mengobatinya, Nona Dong tolong jangan bercanda. Sampah ini bisa mengobati penyakit. Apakah kau pikir aku bercanda denganmu? Aku. Tuan Lu, bisakah Anda ikut dengan saya? Tapi ibu saya. Jangan khawatir Tuan Lu. Jika ibumu mengalami kemalangan di sini, aku pasti mereka semua bayar dengan nyawa mereka. Baiklah, kalau begitu. Nona Dong, aku akan ikut denganmu juga. Untuk apa kau pergi? Aku takut kau akan tertipu olehnya. Bagaimanapun juga Anda tidak mengerti obat. Apakah keluargaku semudah itu untuk ditipu? Tidak. Bukan itu maksudku. Jaga baik-baik Ibu Tuan Lu. Nyonya tua, jika sesuatu terjadi padanya, aku akan memastikan kau menghadapi konsekuensi berat. Ya. Kakek bangun. Aku sudah membawa orangnya kembali untukmu. Xiao Lu, Anda sudah tiba. Tetua Dong, bagaimana perasaan Anda? Sejujurnya saya malu. Anda benar-benar tepat sasaran. Penyakit kakekku datang tiba-tiba. Bagaimana kau memprediksinya? Sejak saya membangkitkan kekuatan naga sejati, banyak keterampilan menjadi dikuasai secara otodidak. Tapi masalah ini tidak boleh diketahui oleh orang luar. Intuisi. Intuisi, kau mengobati kakekku. Hanya berdasarkan intuisimu, bagaimana kau bisa berharap aku mempercayaimu? Meskipun benar saya mengandalkan intuisi, penyakit Tetua Don hanya bisa disembuhkan oleh saya. Jangan menyombongkan diri dulu. Dengar tentang tabib ilahi Ju dari lembah tabib ilahi. Dia dikenal sebagai reinkarnasi Watuo. Semua penyakit di bawah langit, tidak ada yang tidak bisa dia sembuhkan. Itu benar. Zhao Hai, apa yang kau lakukan di sini? Xiong Heng, tuan muda tertua dari keluarga Shou. Bukankah aku dengar tuan tua sakit? Aku secara khusus membawa tabib sakti Zhu untuk memeriksa tuan tua. Apa kau tidak menyambutku? Itu benar-benar tabib ilahi Ju. Tabib ilahi Zhu dari lembah tabib ilahi. Kakek, karena tabib ilahi Ju ada di sini. Mengapa tak biarkan tabib ilahi Ju lihat dulu? Itu lebih baik daripada ini. Tuan Lu yang latar belakangnya tidak diketahui, menjadi lebih dapat diandalkan. Tabib Ilahi Shou, saya telah merepotkan Anda. Tabib ilahi Ju, bagaimana kakekku? Menurut kondisi kakek Don saat ini, dia akan meninggal dalam waktu 3 hari. Apa? Tabib ilahi Ju, tolong selamatkan kakekku. Jangan khawatir. Setelah aku melakukan akupuntur, kondisi kakek Don akan membaik. Benarkah? Itu bagus sekali. Tunggu, apa aku bilang? Bahwa membawa tabib sakti Zhu ke sini adalah untuk menyembuhkan penyakit tuan tua. Bukankah kau baru saja mengatakannya sendiri? Aku bilang memeriksa penyakit. Sekarang setelah pemeriksaan selesai, kita harus pergi. Jauhan kau. Jika kau ingin menyelamatkan kakekmu, kau bisa. Jika kau setuju untuk menghabiskan malam denganku. Jangan keterlaluan. Tabib ilahi Ju, tolong selamatkan kakekku. Aku bisa memberimu uang sebanyak yang kau mau. Tabib sakti Zhu adalah orangku. Selama aku tidak memberi perintah, uang sebanyak apapun tak berguna. Kau punya 1 menit untuk pikir. Tapi kakekmu tidak bisa menunggu. Nona Dong, jangan setuju padanya. Dia tidak bisa menyembuhkan penyakit ini. Kau pikir kau siapa? Mengucapkan omong kosong seperti itu di sini. Teman muda ini berbicara dengan cukup arogan. Mungkin kau dokter terkenal dari rumah sakit itu. Dokter terkenal apa?
Aku pikir dia hanya sampah. Meskipun saya bukan dokter terkenal, hanya saya yang bisa menyembuhkan penyakit Pak Tuadong. Sungguh kesombongan. Mengapa membuang kata-kata dengan penipu ini? Nona dan waktu habis. Buat pilihanmu. Kakek, Nona dong, buat pilihanmu dengan cepat. Kakekmu tidak bisa bertahan lebih lama lagi. aku setuju. Sembuhkan dulu penyakit kakekku. Bagus. Dengan jarum Anda itu, Pak Tuadong bahkan tidak akan punya sisa waktu 3 hari. Tidak, kau sampah. Beraninya kau mempertanyakan tabib sakti Shu karena seseorang tidak percaya. Kurasa kita harus melupakannya saja. Lu Yuan berhenti bicara. Kalau tidak aku tidak punya pilihan selain memintamu pergi. Tabib ilahi Ju, silakan lanjutkan. Kakek, bagaimana perasaanmu? Jauh lebih baik. Hanya saja dada saya masih terasa agak sesak. Kamu hanya kekurangan ki dan darat. Selama kamu minum obat tepat waktu, dalam waktu sebulan, kamu akan pulih secara bertahap karena penyakitnya sudah disembuhkan. Nona dong, jangan lupakan perjanjian kita. Aku tahu, aku tidak butuh kau ingatkan. Aku akan berada di hotel malam ini, menunggumu. Apakah Anda yakin penyakit Tuadong sudah sembuh? Dasar sampah apa yang ingin kamu katakan? Dalam 1 jam, Apa yang terjadi dalam 1 jam? paling lama 1 jam, ki dan darah Tuadong akan melonjak, dan dia akan mati berdarah dari ke-7 lubang. Omong kosong, beraninya kamu menyangkal. Keterampilan medis. Keterampilan medismu, apakah mereka bahkan perlu disangkal? Tuadong jelas mengalami refluks darah dan tekanan dada yang berlebihan. Awalnya jantungnya masih menahannya, tapi dengan jarummu, bahkan garis pertahanan terakhir telah menghilang. Menurutmu, aku melukai tetua dong. Tabib ilahi Ju, tolong jangan dengarkan omong kosongnya. Lu Yuan, penyakit kakekku sekarang sudah jauh lebih baik. Silakan pergi. Karena Nona Dong tidak percaya padaku. Kalau begitu aku akan pergi. Kakek, tabib ilahi Ju, apa yang terjadi? Ini tidak mungkin. Teknik menusuk orang tua ini jelas benar. Cepat pikirkan sesuatu. Tuan tua itu tidak bisa mati saat ini. Sudah kukatakan sejak lama, penyakit Tuadong, dia tidak bisa menyembuhkannya. Dasar sampah apa yang ingin kamu katakan? Hanya aku yang bisa menyembuhkan penyakit Tuadong. Hari ini aku akan lihat kemampuan apa yang kamu miliki. Sembuhkan dia untukku sekarang. Jika kamu tidak bisa menyembuhkannya, aku akan melumpuhkan salah satu tanganmu. Bagaimana jika aku menyembuhkannya? Jika kamu menyembuhkannya, apa yang kamu inginkan, aku akan memberimu apapun. Bagus, aku ingin toples di tanganmu. Kamu benar-benar sampah. Benda milikku ini hanyalah toples jangkrik yang rusak. Baiklah, aku akan memberikannya padamu sekarang. Bisakah kau benar-benar The film was menyembuhkan kakekku? translated and narrated by M Media. Ini adalah yang telah lama hilang. Jarum naga ilahi 9 lakukan. Apel, kamu tidak salahkan. Mustahil. Aku telah mencari selama lebih dari 30 tahun. Aku pasti tidak akan salah. Saya baru saja berjalan melewati gerbang neraka. Kakek, bagaimana perasaanmu? Saya merasa jauh lebih baik. Sebagian besar kelainan di tubuh saya telah hilang. Penyakitnya hampir sembuh. Itu luar biasa. Jangan merayakan terlalu cepat. Aku hanya sementara menekan lesi tetua Dong. Untuk pulih sepenuhnya, dia masih perlu mengikuti resepku dan terus minum obat. Kalau begitu kami akan merepotkan Tuan Lu. Tuan Lu masih sangat muda. Bolehkah aku bertanya siapa gurumu? Belajar sendiri. Belajar sendiri. Ini, apa maksudnya belajar sendiri? Kurasa, itu hanya keberuntungan belaka. Aku benar-benar malu. Keterampilanku rendah. Orang tua ini. Benar-benar yakin. Aku permisi. Dokter Ilahi Zhu. Kalau begitu aku akan menerima harta Tuan Muda Slow. Baiklah. Hanya kamu yang menganggap sampah ini menarik. Kalau begitu aku akan memberikannya padamu. Kakekku perlu istirahat. Jika tidak ada hal lain, maka silakan minta Tuan Muda Zhou untuk pergi. Dasar bajingan. Cepat atau lambat aku akan membuatmu merintih di bawahku. Aku khawatir Tuan Muda Slow tidak lagi memiliki kemampuan ini. Apa yang kamu lakukan padaku? Dasar brengsek. Aku hanya ingin mengingatkan Tuan Muda Slow agar tidak hanya menjadi binatang yang berpikir dengan tubuh bagian bawahmu. Tunggu saja aku. Cepat atau lambat aku akan UMP uhakan MA. Datanglah memohon padaku dalam waktu seminggu. Jika tidak seumur hidupmu, kamu tidak akan bisa mengangkat kepalamu tinggi-tinggi. Tuan Lu, terima kasih. Teman muda Lu.
Orang tua ini berutang lagi padamu. Bantuan besar. Tetua Dong, Anda melebih-lebihkan. Itu hanyalah upaya kecil. Ini 2. Undangan ke lelang puncak awan. Saya akan memberikannya kepadamu. Pada saat itu, kamu bisa pergi dan memperluas wawasanmu. Lelang puncak awan. Bukankah ini persis seperti yang Nyonya pemilik telah dambakan dan ingin dapatkan? Kalau begitu terima kasih Tetua Dong. Aku akan menerimanya. Teman muda lu. Bagaimana pendapatmu tentang cucu perempuanku? Nona Dong adalah orang yang sangat baik. Itu saja. Cerdas, baik hati, dan lembut. Karena itu masalahnya. Maka saya akan menjodohkannya denganmu. Bagaimana menurutmu? Kakek, bagaimana kakak bisa menyerahkanku begitu saja? Tidak. Aku tidak pantas untuk Nona Dong. Baguslah kalau kau tahu. Pembicaraan macam apa itu? Untuk bisa menikahi teman muda lu, itu adalah keberuntunganmu. Terima kasih atas perhatian baik Anda Tetua Dong. Tapi masalah hati tidak bisa dipaksakan. Anak-anak muda zaman sekarang ini. Baiklah, kalau begitu, saya tidak akan ikut campur denganmu. Urusan anak muda lagi. Jika suatu hari kamu memutuskan ingin menikahi teman muda lu, maka kakek akan menyebutmu dengan tangan terbuka. Kakek, Hei Nyonya pemilik. Lu Yuan cepat kembali. Seseorang sedang menghancurkan toko. Kalian semua siapa? Hai. Tetua Dong, saya ada urusan lain, permisi. Aku mohon padamu, tolong berhenti menghancurkan barang. Letakkan barang-barang itu di bawah. Lusi bawahan Su Hai. Lu Yuan, kamu akhirnya kembali. Orang-orang ini tanpa pandang bulu menghancurkan barang begitu mereka masuk. Kamu adalah Lu Yuan. Dengan tingkah lakumu, beraninya kamu memprovokasi tuan muda show kami. Apa kamu bosan hidup? Lu Yuan, apa sebenarnya yang terjadi? Bukan apa-apa Nyonya pemilik. Xiu Heng yang mengirimmu bukan? Apa kamu pantas memanggil namanya? Biar ku beritahu, kamu telah menyinggung perasaannya. Hari ini tokomu. Lupakan saja untuk mempertahankannya. Hancurkan. Toko ini milikku. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Aku tidak peduli dengan semua itu. Apapun yang tuan muda show suruh kita lakukan, kita harus melakukannya. Tidak masalah jika toko tidak dihancurkan. Kecuali The film was kamu memuaskan kami translated and saudara-saudara. narrated by M Media. Maka aku tidak akan mempersulitmu. Mimpi saja. Dasar jalan. Kamu tolak tawaran baik demi hukuman. Tangkap dia. Kau bajingan. Aku akan melawan kalian semua sampai mati. Dasar brengsek, beraninya kamu memukulku. Apa salahnya aku memukulmu? Pukuli dia sampai mati. Jika dia mati, aku akan bertanggung jawab. Tangkap mereka. Mari kita lihat siapa yang berani. Nona Dong, Siapa yang memberimu keberanian untuk membuat masalah di sini? tuan muda show kami. Show Heng. Aku tidak peduli siapa tuan mudamu. Siapapun yang menentangnya, berarti menentang keluarga Dongku. Bukankah kamu melindungi sampah ini? Kenapa? Lu Yuan adalah seorang dermawan bagi keluarga Dongku. Selama keluarga Dongku ada, tidak ada yang bisa menggertaknya. Juga kembalilah dan beritahu Zhou Heng. Jika dia menggunakan taktik tercela dan licik seperti itu lagi untuk membuat masalah, keluarga Dongku pasti akan menyelesaikannya sampai akhir. Mengerti? Sekarang keluar. Nona Dong, terima kasih hari ini. Ini semua berkatmu. Jangan terlalu sopan. Aku kebetulan lewat saja. Itu hanyalah bantuan kecil. Nona Dong datang sendiri. Apakah sesuatu terjadi pada Tetua Dong? Tidak ada yang terjadi. Kau lari tepat setelah menerima telepon. Dan lupa mengambil undangan. Merepotkan Nona Dong untuk melakukan perjalanan sendiri. Baiklah, jika tidak ada masalah aku akan pergi. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Bos wanita. Kau pembuat onar. Keluarga Show itu. Apakah itu seseorang yang berani kau sakiti? Sekarang lihat tokoku hancur total. Aku masih punya uang. Mari kita pulihkan toko ini dulu. Mudah bagimu untuk mengatakannya. Barang-barang ini, ketika aku mendapatkannya, menghabiskan banyak uang. Bahkan jika toko ini dipulihkan, barang-barang antik ini saja bernilai puluhan juta. Uang yang dimenangkan dari judi batu. Sebelumnya semuanya hilang. Bukankah masih ada cara untuk memperbaiki ini? Ini adalah undangan lelang puncak awan. Dari mana kau mendapatkannya? Tetua Dong memberikannya kepadaku. Itu bagus sekali. Kau benar-benar hebat, Lu Yuan. Jika begitu, aku bisa menang. Taruhan dengan keluarga Liao. Aku tidak perlu menikahi. Tuan muda keras kepala itu. Tiket masuk yang begitu berharga. Hanya untuk memenuhi taruhan. Agak terlalu boros. Maksudmu? Pergi mencari barang bagus.
Tepat sekali. Baiklah. Kalau begitu aku kakak perempuanmu akan mengerahkan semua asetku untuk mendukungmu. Bagus. Kakak Xiaolu benar. Giok ini memang tidak menguntungkan. Mengapa tidak ada reaksi sama sekali? Keluar. Sampah tak berguna keluar. Jelas kau yang tidak berguna. Namun kau bersikeras menyalahkan orang lain. Kamu menghancurkan darah kehidupanku. Lu Yuan. Aku pasti akan melumpuhkanmu. Lelang puncak awan. Dasar sampah, apa kamu pantas berada di sini? Orang yang seharusnya mengatakan itu, seharusnya aku kan. Terakhir kali itu, karena kamu mendapat keberuntungan dan memenangkan sejumlah uang dariku. Dan sekarang kamu begitu sombong karenanya. Ini adalah Jiang Bei, lelang tingkat atas. Dan kamu Nona Luo. Kita membuat taruhan sebelumnya. Jika kamu tidak bisa mendapatkan undangan, kamu harus menikah denganku. Apa kamu sudah menyerah? Tentu saja tidak. Aku mendapatkan undangannya. Kau benar-benar memilikinya. Itu pasti palsu. Tuan Muda Shaw, kau di sini. Undangan untuk lelang ini terbatas hanya 10. Kau sampar. Bagaimana mungkin kau bisa memiliki sesuatu yang begitu berkelas? Sudah kuduga. Kau membawa yang palsu untuk menipu aku. Apa yang membuatmu mengatakan undanganku palsu? Undangan sekali berini. Bukanlah sesuatu yang bisa kau dapatkan begitu saja. Jika itu asli, aku akan berlutut dan bersujud kepadamu. Kamu masih berutang padaku. 3 sujud keras dari waktu lalu. Bagaimana kalau kamu melakukannya sekaligus kali ini? Tidak. Tuan Muda Liao, mengapa membuang-buang kata-kata dengan orang seperti itu? Tuan Liu ini Tuan Liu, diundang secara khusus olehku. Dia adalah seorang ahli penilai harta karun dan juga perancang dari undangan lelang ini. Apakah itu asli atau palsu? Dia akan tahu dalam sekejap. Dua undangan ini palsu. Kau bahkan tidak melihat dengan cermat. Tuan Liu bilang itu palsu. Maka itu palsu. Kalian berdua berani memalsukan undangan. Kalian benar-benar kurang ajar. Keamanan. Bagaimana kedua orang ini bisa masuk? Mohon maaf Tuan Muda Liao. Kalian berdua benar-benar berani melakukan penipuan di puncak awan. Sekarang cepatlah keluar. Baiklah. Mari kita masuk. Melihat kedua anjing sial ini mempermalukan diri mereka sendiri di sini, hanyalah membuat mata kita sakit. Ingat, awasi kedua pasangan tak tahu malu ini. Jangan biarkan mereka masuk. Ya. Tentu saja. Tunggu apa lagi? Cepat pergi dan keluar. sebagai penjaga keamanan untuk lelang, kalian bahkan tidak mengenali undangan. Kamu yang seharusnya keluar bukan? Lihatlah lebih dekat. Undangan ini asli. Apa yang kamu lakukan? Palsu tetaplah palsu. Apa gunanya menyimpannya? Jika kau tidak enyah sekarang, aku akan mematahkan kakimu. Kaki siapa yang akan kau patahkan? Tuan Mainesi tak berguna ini. Yang tidak punya mata yang jeli. Kakak Lu, aku baru saja akan mencarimu. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Apakah kau di sini untuk bersenang-senang? Aku datang untuk cari barang murah. Tuan Ma butuh aku. Berkat waktu itu, jimat yang kau berikan padaku, itu menyelamatkan hidupku. Kebaikan ini, aku akan mengingatnya. Tuan Ma, Anda bercanda. Itu hanyalah hal sepele yang tidak layak disebutkan. Apa yang kau katakan? Di lain hari, aku pasti akan mengunjungimu secara langsung. Tidak, sungguh itu tidak perlu. Dengarkan aku. Mari kita sudahi sampai di sini untuk saat ini. Lelang akan segera dimulai. Mari kita masuk dulu. Tapi, Siapa yang melakukan ini? Tuan-tuannya. Itu semua Tuan Muda Shaw. Dia bilang undangan ini palsu. Itulah mengapa aku berani merobeknya. Kau tak guna berjaya tapi pandai rosakan semua. Permintaan maafku kakak Lu.
Aku yang menyelenggarakan lelang ini. Jika aku bilang kau boleh masuk, kau boleh masuk. Kalian semua masuklah dulu. Aku akan segera menyusul. Kalau begitu terima kasih banyak Tuan Ma. Silakan. Aku akan membunuhmu. Tangkap dia. Gadis muda dari kemarin itu. Lu Yuan. Bagaimana dia bisa masuk? Siapa yang membiarkan si tak berguna ini masuk? Usir dia keluar. Itu aku. Tuan Ma. Bagaimana dia bisa terlibat dengan Tuan Ma? Jadi dia terlibat. Aku tidak percaya si tak berguna ini bisa seberuntung ini setiap saat. Menemukan barang bagus bergantung pada ketajaman. Keberuntungan saja tidak akan cukup. Hari ini adalah wilayah Kuma. Jika ada yang berani membuat masalah di sini, jangan salahkan aku jika aku bersikap tidak sopan kepada mereka. Baiklah para tamu baru, silakan duduk. Lelang kita akan segera dimulai. Kakak Lu silakan. Tuan Ma silakan. Item pertama untuk lelang hari ini, diwariskan dari dinasti Qing, adalah segel kekaisaran negeri. Harga awal penawaran adalah 50 juta. Item ini bagus. Ini adalah harta langka. Layak untuk didapatkan. 55 juta. Tuan Muda Slow. Tawaran Anda benar-benar murah hati. Dia adalah Tuan Muda Su. Jumlah uang ini bukan apa-apa baginya. Apakah ada tawaran lain? Ini adalah barang bagus. Jika ini bisa dijual kembali, itu bisa menghasilkan banyak uang. Dan seorang master penilai harta karun. Ternyata dia palsu. Jangan khawatir Nyonya pemilik. Dia tidak akan mendapatkan barang murah ini. Baiklah, jika tidak ada tawaran lagi, ini akan menjadi milik Tuan Muda Shou. Jangan kira, aku tidak tahu apa yang kalian pikirkan. Mencoba balik nasib dengan mencari barang murah. Kalian harus punya kemampuan untuk itu. Tepat sekali, Tuan Muda Shou kita dengan santai menghabiskan 55 juta. Barang-barang lelang di sini. Kalian berdua yang tidak berguna, tidak akan bisa membawa pulang satu pun. Tuan Muda Shou, si tidak berguna ini, hanya beruntung dalam judi batu terakhir kali. Dan sekarang dia bersikap sombong, berpikir dia semacam guru. Apakah kamu pikir, kamu tidak cukup kalah terakhir kali? Jika kamu tidak yakin, kita bisa terus bertaruh. Karena kau suka berjudi. Kalau begitu aku akan berjudi denganmu. Siapapun yang kalah, akan berlutut di tanah dan memanggil yang lain kakak. Baiklah, jika kau kalah. Uang yang kuberikan padamu terakhir kali, kau harus mengembalikannya 2 kali lipat kepadaku. Baiklah, jika kamu kalah, aku ingin semua aset keluarga Liao. Baik, tapi jangan mundur saat waktunya tiba. Jangan khawatir. Akulah yang akan membuat keputusan ini. Belum ada seorang pun yang berani menarik kembali kata-katanya di wilayahku. Tunggu saja untuk berlutut di tanah dan memanggilku kakak. Hari ini barang lelang kedua kita adalah lukisan karya seorang guru dinasti Ming. Lukisan kembang sepatu dan angsa bulu. Namun, itu adalah salinan yang dibuat oleh pendahulu. Tawaran awalnya adalah 80.000. Bos wanita, kami menginginkan yang ini. Apa ini palsu? Jika Anda percaya padaku, kita akan ambil yang ini. Baiklah. 100.000. Menghabiskan begitu banyak uang untuk barang palsu. Apakah kau sudah gila? Tuan Muda Shou, sepertinya kita pasti akan menang kali ini. Apakah ada tawaran lagi? Baiklah, kalau begitu lukisan ini milik nona muda ini. Kurasa, ini sudah semua. Kartu trufmu bukan? Membeli sampah seperti itu. Sungguh lelukan besar. Jika lukisanku sampah, maka milikmu bahkan tidak sebagus sampah. Apakah kau terprovokasi hingga menjadi bodoh? Aku bilang padamu berhenti bicara omong kosong. Jika kau tidak punya uang, kalau begitu gadaikan gadis ini kepada kami. Mengapa aku harus? Mengapa kau harus? Hanya karena kau bersikeras mendengarkan kata-kata si tidak berguna ini dan berakhir dalam keadaan seperti ini. Itu salahmu sendiri. Penjaga, bawa si tidak berguna ini keluar dari sini dan kirim wanita ini ke hotel. Agar Tuan Muda Liao dan aku bisa mengolahnya dengan benar. Tunggu. Siapa bilang aku kalah? Kakak Lu, jangan bermain api dan membakar dirimu sendiri. Saat itu bahkan aku tidak akan bisa membantumu. Tuan Ma harap tenang saja.
Aku sudah mengendalikannya. Kau benar-benar keras kepala bukan? Apakah itu asli atau tidak? Orang yang berpengetahuan bisa tahu sekilas. Guru Liu juga kebetulan ada di sini. Mengapa tidak biarkan dia melihatnya? Dengan begitu kau bisa benar-benar menyerah. Baiklah. Di wilayahku, semuanya tentang keadilan. Guru Liu, Anda harus melihat dengan sangat hati-hati. Ya Tuan Ma. Anak muda seleramu bagus. Meskipun sapuan kuasnya terinspirasi, itu jelas bukan sapuan kuas guru dinasti Ming. Maksudmu, lukisan ini benar-benar palsu. Dengan Tuan Ma di sini saya tidak akan berani berbohong. Tapi nilai sebenarnya dari lukisan ini hanya 10 hingga 20 ribu. Apa maksudmu aku kehilangan 80 ribu? Lu Yuan ini semua salahmu. Sudah kubilang sejak lama, mencari barang murah di pelelangan bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan semua orang. Tepat sekali. Tanpa sepeser pun di sakumu, kau masih ingin meniru orang lain dan mencari barang murah. Kau pantas mendapatkannya. Guru Liu sebagai ahli penilai harta karun. Apakah Anda tidak tahu metode untuk mengawetkan lukisan yang disebut pembingkaian? Tentu saja aku tahu. Pada tahun-tahun awal perang, beberapa kolektor, untuk mencegah kaligrafi dan lukisan asli dari kerusakan, akan menempelkan lapisan lukisan palsu di atasnya. The film was translated and narrated by M Media. Maksudmu di bawah ini? Ada lukisan lain. Tepat sekali. Bawa reagennya. Ini sebenarnya lukisan alam abadi mata air bunga persik yang telah lama hilang. Biar kulihat. Gaya lukisan ini memang karya otentik. Guru Liu, apakah Anda serius? Saya telah menilai harta karun selama separuh hidup saya, dan saya pasti tidak akan salah. Guru Liu, lalu berapa nilai lukisan ini? Meskipun lukisan ini memiliki beberapa kerusakan kecil, jika itu dijual, nilainya akan mencapai 50 juta. 50 juta Lu Yuan kita kaya. Apakah kalian berdua punya hal lain untuk dikatakan? Hanya 50 juta. Itu membuat kalian berdua begitu bahagia. Benar-benar orang udep yang belum pernah melihat dunia. Jangan bersorak terlalu cepat. Harga segal kekaisaran saya tidak diragukan lagi jauh lebih tinggi dari milikmu, Guru Liu. Biarkan kedua orang ini memperluas wawasan. Tidak perlu dilihat segel kekaisaran ini palsu. Omong kosong. Guru Liu, beritahu kami, apakah ini asli atau palsu? Tentu saja asli. Saya sudah memeriksanya. Pasti tidak ada kesalahan. Ini palsu. Paling-paling hanya bernilai 20 ribu. Tuan Muda Shu, menghabiskan 50 juta untuk barang palsu. Kau benar-benar boros. Diam. Apa yang membuatmu mengatakan ini palsu? Sederhana saja, karena segel kekaisaran Tiongkok yang asli. Pada abad terakhir, sudah dibeli oleh museum swasta. Dan barang-barang yang dibeli oleh museum semacam itu, umumnya tidak dijual kembali. Anda bahkan tidak tahu ini. Tuan Ma, lelang yang Anda selenggarakan ternyata menjual barang palsu. Tidakkah Tuan Muda Shu tahu? Lelang adalah untuk mencari barang murah. Dan itu semua tergantung pada mata yang jeli. Baiklah, saya mengaku kalah hari ini. Kita lihat saja nanti. Dua tuan muda. Apakah kalian lupa taruhan kita? Jangan terlalu memaksakan keberuntunganmu. Kurang ajar. Di wilayah saya, tidak ada yang berani mengingkari janji. Baiklah, saya akan berlutut. Kau belum memanggilku kakek. Pelacur diam. Kakak. Kakek itu seharusnya sudah cukupkan. Cucu yang baik. Baiklah, saya akan mengingat penghinaan hari ini. Tunggu saja dan lihat. Tuan Muda Shu? Tuan Muda Shu? Tuan Muda Liao. Sekarang giliranmu. Jika saya ingat dengan benar, aset keluarga Liao menjadi milik saya. Kau berharap seseorang pegang dia untukku? Apa yang kamu lakukan?
Apa yang kamu lakukan? Lu Yuan, kamu tidak pantas mendapatkan aset keluarga kami. Kamu tidak pantas mendapatkannya. Pantas atau tidak itu urusanku, bukan urusanmu. Halo ayah. Cepat datang dan selamatkan aku. Kau bajingan. Apa sebenarnya yang kamu lakukan? Keluarga Liao kita bangkrut. Saya sudah memberitahu bawahan saya. Mulai sekarang, semua kerjasama dengan keluarga Liao akan dihentikan. Jangan lakukan itu. Lu Yuan. Kakak Lu, saya mohon padamu. Mulai sekarang aku akan mendengar semua perkataanmu. Saya akan menjadi sapit dan kudamu. Anda tolong lepaskan saya mohon. Masalah menerima konsekuensi dari taruhan. Apakah saya masih perlu memberitahu Anda? Ini semua perbuatanmu sendiri. Inilah nasib yang pantas Anda dapatkan. Cepat usir dia keluar untukku. Tuan Ma, tolong bantu saya. Tuan Ma. Terima kasih banyak kepada Tuan Ma atas bantuan Anda. Kakak Lu tidak perlu berterima kasih padaku. Aku selalu membalas kebaikan. Dibanding kebaikanmu yang menyelamatkan nyawaku. Kepada saya, The ini film bukan was apa-apa. translated and Mari kita narrated pisahkan by urusan M ini. Media. Hari ini, mendapatkan grup Liao. Perjalanan ini tidak sia-sia. Saya lihat Anda sangat menyukai ini. Lukisan ini tentang bunga persik musim semi alam abadi. Bagaimana kalau saya berikan kepada Anda? Kita semua bersaudara. Mengapa Anda begitu sopan? Di masa depan, jika ada sesuatu yang Anda butuhkan bantuan, katakan saja. Sebenarnya ada satu hal. Tuan Ma pernah dengar tentang buah hati manusia. Buah hati manusia. Apa itu? Anda bicara soal perhiasan giok antik kaligrafi dan lukisan. Saya mengerti semuanya. Tetapi untuk buah-buahan dan sayuran, saya benar-benar tidak ahli. Buah hati manusia ini adalah bahan obat yang langka dan tidak umum. Saya benar-benar tidak tahu banyak tentang ini. Tapi itu tidak masalah. Di Qingzhou, tidak ada yang tidak bisa saya cari tahu. Saya akan bertanya-tanya untuk Anda. Kalau begitu terima kasih banyak Tuan Ma. Lu Yuan, Ada apa Nyonya Bos? penampilanmu hari ini benar-benar luar biasa. Kau juga terkenal di lelang puncak awan dan mendapatkan kehormatan. Tetapi kau juga mengakuisisi aset keluarga Liao. Sekarang, ketika aku melihatmu, kau semakin menyenangkan untuk dilihat. Nyonya Bos, jangan-jangan seperti itu. Ada apa kau tidak menyukaiku? Suka. Kakak Lu, Tuan Ma, sepertinya saya datang di waktu yang salah. Kalian berdua mengobrol dulu. Aku masih punya beberapa barang untuk diurus. Kakak Lu, Anda, sungguh pesta untuk mata. Tuan Ma Anda bercanda. Benar. Hal yang Anda ceritakan kepada saya itu, saya sudah mencari tahu tentangnya. Jenis ramuan obat langka ini, hanya Pavilion 100 Herbal yang dapat menemukannya. Anda bisa mencoba keberuntungan Anda di sana. Pavilion 100 Herbal. Kalau begitu, ambil kartu saya dan gunakan. Dengan kartu ini di semua toko di Qingzhou, Anda dapat berbelanja dengan bebas. Tuan Ma ini terlalu berharga. Jika Anda tidak mengambilnya, Anda meremehkan saya, Ma. Ambil. Kalau begitu saya akan patuh dengan hormat. Benar begitulah seharusnya. Restoran Longya. Bawakan beberapa botol anggur elang ke ruang privat. Family teman sekelas Lu Yuan. Keluarkan apa yang aku simpan terakhir kali. Baiklah, mohon tunggu sebentar. Baik, bukankah ini teman sekelasku yang lama, Lu Yuan? Mengapa kau mencari pekerjaan di sini? Lama tidak bertemu Feng Lin. Kau mungkin tidak tahu, kita mengadakan reuni kelas di sini hari ini. Tidak ada yang memberitahu saya sama sekali. Sudah benar tidak ada yang memberitahumu. Mereka yang berkumpul di sini hari ini, semuanya adalah kaum elit di antara teman sekelas kita. Mereka yang tidak sukses, bahkan tidak bisa mencapai meja. Benarkah? Meskipun kau tidak begitu sukses, tapi kau pria yang beruntung, bertemu dengan kami di sini hari ini, di reuni kelas kita. Juga memberimu kesempatan, siapa tahu, seseorang mungkin memperkenalkanmu pada pekerjaan. Tidak perlu, saya tidak di sini mencari pekerjaan. Hari ini saya di sini atas undangan seorang teman. Kalian semua nikmati reuni kalian, jangan pedulikan saya. Seorang teman ada di sini. Tidak bisa dipercaya. Aku tidak percaya kelas kita. Si tidak berguna yang bukan siapa-siapa saat itu. Benar-benar punya teman, pelayan di sini. Bisakah saya pergi sekarang?
Mengapa kau marah? Kita teman sekelas beri aku kehormatan ini. Jangan terlalu picik. Bagaimana kalau begini? Hari ini aku akan memberimu kesempatan untuk melihat dunia. Masuk kelak dan minum bersama kami. Saya sudah bilang tidak perlu. Saya punya janji dengan seorang teman. Jangan bertingkah sok. Kita semua teman sekelas. Tidak bisakah kau memberiku kehormatan ini? Ayo pergi, ayo pergi, ayo pergi. Direktur Zhao. Apa yang terjadi? Tuan Lu yang kuundang. Mengapa dia ditarik pergi oleh seseorang? Ruangan pribadi di depan. Sedang mengadakan reuni kelas. Tuan Lu mungkin pergi untuk bergabung dengan reuni kelas. Jadi begitu yang terjadi. Kalau begitu ambil sebotol anggur yang enak dan kirimkan kepada mereka. Biarkan mereka nikmati sepenuhnya. Baiklah, aku akan membawanya segera. Lu Yuan, kenapa kau ada di sini? Mantan siswa terbaik kelas kita. Bagaimana mungkin dia tidak datang? Apa yang disibukkan siswa terbaik belakangan ini? Pekerjaanmu pasti sangat mengesankan kan? Berhentilah menggodanya. Dia di sini mencari pekerjaan, dan aku bertemu dengannya. Bagaimana mungkin siswa terbaik ini masih perlu keluar dan mencari pekerjaan? Sepertinya rumor tentang kau. Dan diusir menjadi simpanan. Sama sekali tidak salah. Satpam restoran Long yang punya persyaratan tinggi. Meskipun kau sehat sekarang, aku khawatir kau masih belum memenuhi syarat, bukan? Teman saya mengundang saya ke sini untuk makan malam. Kalian semua nikmati makanan kalian, saya akan pergi duluan. Sangat sok. Jangan pergi. Seseorang yang bisa undang orang makan di sini. Mereka semua tokoh terkemuka dan berpengaruh. Tak mudah bagi kita dapat kesempatan untuk masuk ke sini. Mengapa tak beritahu siapa yang mengundangmu? Biarkan semua orang melihat sendiri. Tepat sekali. Tepat sekali, mari kita lihat. Siapa yang kau dekati? Singkirkan pikiran kotor Anda. Orang yang saya ajak makan. Anda tidak pantas untuk bertemu. Siswa terbaik itu menyombongkan diri sekarang, tanpa persiapan sama sekali. Kami tidak memenuhi syarat. Mungkinkah bos besar restoran ini? Tepat sekali. Apakah kau tahu siapa pemilik tempat ini? Ketua grup Longyan, seorang miliarder bernilai puluhan miliar, akan mengundangmu. Si tak berguna yang bahkan tak bisa cari kerja. Untuk makan malam. Lu Yuan, bahkan jika kau memiliki kesenjangan sebesar itu di antara kita, kau tidak akan sampai berbohong seperti itu kan? Bukankah ini bahkan lebih memalukan? Siapa yang tidak tahu bahwa orang biasa, bahkan tidak bisa bertemu dengannya? Apalagi kau? Kita semua teman sekelas. Mengapa kau bersikap sombong? Katakan saja yang sebenarnya. Siapa tahu, jika ada perusahaan kita yang membutuhkan satpam, maka kau bisa pergi. Itu hanya menyembuhkan penyakitnya, dan dia membalas budi kepada saya itu saja. Lihat dia masih berpura-pura. Kurasa kau, kakimu sudah sembuh, tapi otakmu rusak bukan? Bos Long yang sakit. Kenapa kami tidak tahu? Lagi pula bahkan, jika dia sakit, dengan begitu banyak dokter berwenang, kenapa tak cari mereka? Apa gunanya mencari si tidak berguna sepertimu? Jika otaknya rusak, maka dia tidak bisa menjadi satpam lagi. Aku mengerti. Dia tidak datang untuk melamar posisi satpam. Dia tahu kita sedang mengadakan pertemuan dan The ingin film was menumpang makan. translated and Jadi dia narrated by datang M. untuk menumpang Media. makan. Katakan saja yang sebenarnya. Bagaimanapun kita semua teman sekelas. Jangan bicara tentang Lu Yuan seperti itu. Keterampilan medisnya benar-benar mengesankan. Dia menyembuhkan penyakit kakekku. Karena si cantik kelas kita sudah bicara. Biarkan dia makan sedikit. Lagi pula, dia tidak akan bisa makan makanan enak seperti ini lagi. Tidak, terima kasih. Lu Yuan, jangan pergi. Duduklah bersamaku. Baiklah. Demi Anda, saya tidak akan mengganggu mereka. Jika kau ingin makan, katakan saja. Mengapa berpura-pura mulia? Lu Yuan, kursi ini bukan untuk sembarang orang duduki. Apakah ada sesuatu yang kotor di kursi? Itu kursiku. Wang yang tenang sekelas Lu Yuan. Bagaimana bisa orang rendahan sepertimu langsung duduk di sana? Kak Mian, kau di sini. Lu Yuan, cepat minggir. Berikan kursimu pada Kak Mian. Kak Mian, silakan duduk dulu. Kudengar kakak Min sekarang adalah manajer departemen restoran Lonyang. Memang Kak Mian sekarang sendirian mengelola departemen dengan puluhan orang. Penghasilan tahunannya pasti 7 digit. Sebanyak itu. Kak Mian benar-benar naga di antara manusia. Hanya uang kecil tidak perlu disebutkan. Kakak Min tidak seperti Lu Yuan. Diusir dari rumah seperti sampah oleh wanita. Dan masih duduk di sana tanpa malu-malu. Lu Yuan tidak seperti yang kau pikirkan. Shiru, mengapa kau membelanya? Membuang-buang kata untuknya. Kau seharusnya melihatku saja. Dalam hal apa aku tidak lebih kuat darinya? Bagaimana kalau kau coba aku malam ini?
Kakak Min, jangan bercanda seperti itu. Apa aku terlihat seperti sedang bercanda? Singkirkan cakar anjingmu dariku. Lu Yuan apa yang buatmu pikir kau hebat? Beraninya kau menantangku. Kau di sini untuk menumpang. Berkat Kak Mian. Kak Mian yang membayar makanan ini. Tanpa Kak Mian, bagaimana kau bisa masuk ke sini? Aku membantu restoran Long yang mencapai kinerja yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lu Yuan, kau hanyalah pembual dan orang tak berguna. Apa yang harus kau sombongkan padaku? Kakak Min, tenanglah. Jangan merendahkan diri ke levelnya. Kau benar. Menurunkan diri ke levelnya hanya akan membuat orang tidak bisa membedakan siapa orang tak berguna yang sebenarnya. Li Shiruo, aku bisa memberimu kehidupan yang kau inginkan. Tapi Lu Yuan si tak berguna itu sama sekali tidak bisa memberimu apa-apa. Jika saya tidak berguna, maka Anda lebih teruk daripada orang tak guna. Apa katamu? Saya sudah cakap semua yang perlu saya cakap. Jika Anda tidak percaya, biarlah. Demi teman sekelas kita, saya tidak akan berdebat dengan Anda. Apa yang kau pura-purakan? Manajer uang anggur Anda. Aku menyuruhnya mengambilnya. Aku mengeluarkan anggur terbaikku. Lelukan macam apa ini? Kau pasti salah mengantar. Sebotol Roman E Conti ini adalah stok pribadi bosku. Harganya lebih dari 2 juta. Aku bahkan belum sempat mencicipinya. Seseorang dengan kaliber sepertinya, bagaimana mungkin dia mampu meminumnya? Ini bukan yang salah, manajer uang. Baiklah, kau boleh pergi. Feng Lin jelaskan. Apa yang terjadi dengan anggur ini? Ini memang bukan anggur yang kusimpan. Kak Mian, kau juga tidak salah. Bagaimana mungkin aku pantas meminum anggur sebagus ini? Aku tahu. Bos pasti sedang memberi hadiah Kakak Min kita atas kinerjanya yang luar biasa. Bos tahu Kakak Min mengadakan pertemuan hari ini, jadi dia secara khusus mengirimkannya. Ya. Bos memang sangat menghargaiku. Ya, ini bukan sekadar penghargaan biasa. Memberikan anggur semahal itu begitu saja. Kak Mian, ketika kau sukses di masa depan, jangan lupakan aku. Shiruo, apa kau dengar betapa hebatnya aku sekarang? Bagaimana kalau kau ikut nyanyi denganku nanti? Jangan sia-siakan pikiranmu pada si tak berguna ini. Ya. Kakak Min kita sangat luar biasa. Tunggu apa lagi? Aku. Hari ini kita akan berbagi anggur ini. Biarkan semua orang mencicipi anggur senilai 2 juta ini. Dan lihat bagaimana rasanya. Wang Mian, The film was translated saya sarankan and Anda untuk tidak narrated by membukanya. M Media. Itu akan lebih baik. Botol anggur ini bukan untukmu. Kau sengaja mencari masalah, bukan? Ini bukan untukku. Mungkinkah itu untuk orang tak berguna sepertimu? Tepat sekali. Kau benar-benar diberi hati minta jantung. Apa kau tidak takut jatuh hingga mati? Aku sudah membukanya. Apa kau melihat sesuatu terjadi? Kak Mian, dia hanya membodohi dirinya sendiri. Dia bahkan tidak berpikir dengan benar. Bos restoran Longyang, bagaimana mungkin dia memberikannya kepada orang seperti dia sebagai hadiah? Anggur sebagus ini orang rendahan sepertimu tidak cukup diberkati untuk menikmatinya. Jadi aku tidak akan membaginya denganmu. Hei, apakah anggurnya sudah diantar? Ini sudah dikirimkan? Bagus, Kak Mian. Mengapa kau tak beri seteguk pada si tidak berguna ini? Kalau tidak, kapan lagi dia bisa minum anggur yang begitu enak? Tidak masalah. Bahkan sebanyak ini pun padamu sia-sia. Mau minum? Jilat sepatuku sampai bersih. Bajingan. Kalau begitu minumlah seperti bajingan. Kau terlalu menghina. Lu Yuan minum milikku. Tidak. Ini anggurku, aku yang memutuskan. Hari ini dia harus menjilatnya untuk bisa minum. Kalian terlalu membosankan. Aku tidak punya waktu untuk bermain dengan kalian. Temanku sudah cemas menunggu. Jika kamu tidak menjilat anggur ini sampai bersih, jangan pernah pikir tinggalkan ruang privat hari ini. Wang Mian. Beraninya kamu. Bos, si tidak berguna ini datang ke hotel kita untuk menipu makanan dan minuman, dan bahkan mengklaim anggur ini adalah hadiah darimu. Aku hanya memberinya pelajaran. Membiarkan dia tahu apa itu aturan. Apa yang kamu katakan? Terima kasih bos atas anggurnya hari ini. Mulai sekarang, aku pasti akan membuat kinerja restoran Longyang mencapai tingkat yang baru. Kamu pasti buta. Anggur ini adalah untuk saudaraku Lu. Hak apa yang kamu miliki untuk meminumnya? Bos, apakah kamu salah mengira dia sebagai orang lain? Dia hanya seseorang baru diusir dari rumah oleh wanita. Si tidak berguna. Kami sudah teman sekelas bertahun-tahun. Aku tidak mungkin salah. Ini adalah penyelamat hidupku. Kamu ingat itu? Bos, saya minta maaf.
Saya buta dan mempermalukan Anda. Saya minta maaf Lu Yuan. Tidak Tuan Lu. Saya benar-benar buta. Mohon sebagai orang besar abaikan kesalahan orang kecil. Tolong maafkan saya kali ini. Kakak Lu, ini semua salah bawahan saya. Karena menangani masalah dengan buruk. Dan menyebabkan Anda merasa dirugikan. Hukumannya sepenuhnya terserah Anda. Baiklah. Jilat anggur di piring ini. Sampai bersih dan aku akan memaafkanmu. Lu Yuan jangan keterlaluan. Keterlaluan. Tadi saat kau meneteskan anggur di sepatuku dan memaksaku menjilatnya. Kenapa kau tidak bilang keterlaluan? Tuan Xiao, masalah ini aku serahkan padamu untuk menanganinya. Aku tidak mau membuang kata-kata lagi padanya. Kakak Lu masih terlalu berhati lembut. Saya tidak semurah hati itu. Kamu dipecat. Bos, aku masih punya istri, anak-anak, dan orang tua harus dinafkahi. Tolong beri saya kesempatan lagi. Bos, sama sekali tidak ada ruang untuk diskusi mengenai masalah ini. Seseorang bawa dia pergi. Tidak. Meski tak punya jasa, aku sudah berusaha keras. Cepatlah. Bos. Bos jangan. Tolong beri saya kesempatan lagi. Bos. Luku sayang, awalnya hari ini saya ingin mentraktirmu makan enak. Tapi tak kusangka hal akan jadi seperti ini. Apel. Lu Yuan ternyata tamu terhormat Tuan Xiao. Aku benar-benar salah menilainya. Jadi teman sekelas lama kita adalah orang penting ternyata. Lu Yuan. Ini, kami hanya bercanda tadi. Tolong jangan anggap serius. Dasar sekelompok orang sombong. Tidak apa-apa Tuan Xiao. Bukankah masalahnya sudah diselesaikan? Tuan Lu, bagaimana kalau begini? Mari ke ruangan pribadi kamar surgawi NO1 milikku. Saya sudah siapkan untuk Anda jamuan terbaik kami. Baiklah. Ayo pergi. Wang Qianqian, kenapa kau memanggilku? Sesuatu yang besar telah terjadi. Yao Yao telah diculik. Apa? Villa keluarga Shou. Berhenti meronta. Tunggu saja patuh sampai aku bersenang denganmu. Memikirkannya saja membuatku bersemangat. Kau berandal. Kau hanya tahu sakiti orang di belakang mereka. Siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara kepada tuan muda ini seperti itu? Biarkan aku menciummu dengan patuh baik. Sekarang kamu masih mau bermain denganku. Permainan setia dan tak tergoyahkan begitu. Baiklah, aku akan berurusan denganmu sekarang juga. Kamu punya beberapa keterampilan. Kau bahkan bisa temukan tempat ini kan? Benda milikmu itu sudah kulumpuhkan. Apa kau masih memikirkan hal-hal yang tidak realistis ini? Kamu, Jadi ternyata kau tidak bisa melakukannya. Kau membuatku takut setengah mati. meskipun aku tidak bisa melakukannya, aku masih punya bawahan-bawahanku. Hari ini aku akan membiarkanmu melihat bagaimana kedua orang itu akan bersenang-senang dengannya. Shou Heng, berani kau membiarkan bawahanmu bergerak, coba saja. Mereka santun atau tidak bukan urusanmu. Nona Luo, kekasih kecilmu ada di sini. Cepat dan ucapkan beberapa patah kata padanya. Kalau tidak, sebentar lagi, mulutmu tidak akan punya waktu untuk itu. Lu Yuan, cepat selamatkan aku. Jangan khawatir, aku tak biarkan apapun terjadi padamu. Kematian sudah dekat. Dan kamu masih bermain-main denganku di sini. Apakah ini drama romantis, kalian berdua? Urus dia sekarang juga. Ya, Kalian berdua, jika kalian tidak ingin berakhir seperti Shou Heng, orang tak berguna tanpa gender, maka segera enyah dari pandanganku. kamu cukup sombong bukan? Apa yang kau lakukan padaku? Kalian berdua bodoh yang tidak berguna. Pergi tangkap dia. Kakak, nyawa kita lebih penting. Kesenangan romantis ini, aku tidak menginginkannya lagi. Tidak berguna, tidak mampu meraih kesuksesan, tetapi lebih dari mampu untuk gagal. Keluar. Shou Heng, sekarang tinggal kau. Kalau punya kata terakhir, katakan sekarang. Jika kau mendekat lagi, aku akan mencekiknya sekarang juga. Apa yang kau lakukan padaku? 7 meridian dan 8 kolateralmu telah kusegel. Kau perlahan akan menjadi orang yang vegetatif. Akhirnya hanya matamu yang bisa bergerak. Jika tidak bisa dibatalkan tepat waktu, maka bersiaplah menghabiskan sisa hidupmu di tempat tidur. Kau menjebakku. Itu perbuatanmu sendiri. Lu Yuan, cepat obati aku. Cepat. Suruh ayahmu datang sendiri ke pintuku dan memohon padaku sambil berlutut. Kalau tidak, kau akan lumpuh seumur hidup.
lembut dan lemah di tempat tidur. Kau berani memprovokasi keluarga Shou kami. Keluarga Shou kami tidak akan melepaskanmu. Aku akan menunggu keluarga Shumu. Lu Yuan, kembali ke sini. Kembali. Aku akan menuangkan segelas air untukmu. Jangan pergi, aku sedikit takut. Baiklah, aku tidak akan pergi. Aku akan tetap di sini bersamamu. Selama ini, aku sudah bikin terlalu banyak masalah padamu. Aku minta maaf. Omong kosong apa yang kau bicarakan. Selama waktu ini, aku juga telah menyebabkan banyak masalah bagimu. Aku ingin bertanya padamu. Apakah kamu akan selalu melindungiku? Apakah aku terlalu bergantung padamu? Ya, aku akan selalu melindungimu. Selama kau berada di sisiku, aku tak akan biarkanmu menderita ketidakadilan apapun. Senang sekali memilikimu. Anakku, Su Jianshan, kepala keluarga Shou. bagaimana dia bisa berakhir seperti ini? Tuan Zhao, penyakit putra Anda. Kami benar-benar sudah kehabisan akal. Kami sudah mencoba setiap metode yang mungkin. Tetapi tidak ada peningkatan sama sekali. Bahkan jika tak bisa sembuhkan, kau harus rawat dia. Apa gunanya keluarga Shu mempertahankanmu? Kecuali tabib dewa tak tertandingi turun tangan. Jika tidak ada obat yang bisa menyembuhkannya. Tidak berguna ia dari pandangan saya. Apapun yang terjadi, saya harus menyembuhkanmu. Kepala pelayan, Tuan. Cepat undang tadi Pilahi Shu ke sini. Tuan, tadi Pilahi Shu lama putus hubungan dengan keluarga Shou. Melanjutkan urusan mereka. Apakah Anda tahu siapa yang melukai Tuan Muda sampai sejauh ini? Itu adalah pemilik toko antik Lu. Dan asistennya. Asistennya bermarga Lu. Saya mengerti. Jika dendam ini tidak dibalaskan, maka saya mengendak nama keluarga Shou dengan sia-sia. Ini adalah barang-barang yang baru tiba. Penilaian didukung. Ganti rugi 10 kali lipat untuk barang palsu. Ini benar-benar The bagus. film was translated Siapa manajer di and sini? narrated by M. Ini adalah kepala keluarga Shou. Kenapa dia ada di sini? Dia datang dengan agresif. Sepertinya dia di sini untuk membuat masalah. Urusan apa yang kalian berdua miliki? Saya di sini untuk memberi Anda uang. Apa maksudmu? Tidakkah Anda suka uang? Uang ini cukup untuk dibelanjakan di dunia bawah, bukan? Daripada membiarkan Anda mendapatkan uang haram, lebih baik saya langsung mengirim Anda ke bawah belanjakan uang neraka. Semuanya buka mata dan lihat. Ini adalah toko antik yang mereka buka. Mereka selalu mendapatkan uang haram. Apa bagaimana mungkin? Kamu butuh bukti untuk membuat klaim seperti itu. Hak apa yang kamu miliki untuk mengatakan bahwa kami mendapatkan uang haram? Lihat. Palsu, sebuah pemalsuan. Itu benar-benar palsu. Bawahan saya datang dengan ramah untuk menjadi pelanggan bisnis Anda. Mereka menipu pembeli yang tidak berpengalaman. Untuk barang yang dibuat secara kasar seperti ini, mereka berani meminta 5 juta. Jika ini bukan mendapatkan uang haram, lalu apa? Vas ini bernilai 5 juta. Dia telah ditipu. Kalau begitu barang-barang yang kubeli sebelumnya, mungkinkah aku juga telah ditipu? Semuanya tolong dengarkan penjelasan saya. Kami sungguh tidak mendapatkan uang haram. Mereka adalah pedagang yang tidak jujur. Aku ingin pengembalian dana. Semuanya kalian bisa mendapatkan pengembalian dana. Tapi izinkan aku menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu. Setelah kebenaran terungkap, tak akan terlambat kembalikan uangnya. Semuanya harap tetap tenang. Tolong kamu harus percaya pada kami. Saya tidak pernah menjual barang ini. Kalau begitu katakan padaku, apa masalahnya dengan vas ini? Semua barang antik di sini dipilih sendiri olehku. Sama sekali tidak mungkin ada barang palsu, kecuali seseorang dengan niat buruk mengganti barang antik itu. Itu benar. Penilaian Tuan Lu selalu akurat. Penilaiannya selalu akurat. Tapi itu tidak berarti dia tidak akan menipu orang. Apakah Anda menyiratkan bahwa saya sengaja datang untuk mencari masalah? Sungguh bukan. Saya punya tanda terima di tangan saya. Anda bisa berbohong. Tetapi faktur-faktur ini tidak akan berbohong. Semuanya lihat angkanya. Mungkinkah faktur-faktur ini palsu? Bukti tidak terbantahkan. Apalagi yang harus Anda katakan? Ya, mereka pedagang tak jujur, kembalikan uang kami. Apa yang terjadi di sini? Mereka menjual barang palsu dan mendapatkan uang haram. Saya di sini untuk menuntut penjelasan. Mereka selalu mendapatkan uang haram, Tuan Ma. Anda harus berhati-hati. Tuan Ma, ini adalah jebakan yang disengaja oleh keluarga Shou.
Anda tidak bisa hanya berbicara sembarangan. Jika Anda punya kemampuan, Anda juga harus menunjukkan buktinya. Untuk dilihat semua orang. Tentu saja aku memilikinya. Pertama faktur ini, memang milik kami. Lalu apalagi yang harus Anda katakan? Bagus Anda mengakuinya. Namun, botol ini bukan milik kami. Diganti oleh seseorang dengan niat buruk. Dan orang itu adalah kepala pelayan keluarga Slow. Anda bicara omong kosong. Kalau mau buktikan kau tak bersalah itu sangat sederhana. Tunjukkan saja tanganmu. Dan itu saja. Apa yang Anda coba lakukan? Aku ingin lihat siapa berani di bawah. Di depan mataku pengawasan Kuma membuat masalah. Itu benar-benar berubah warna. Sungguh menakjubkan. Apa yang terjadi di sini? Tuan-tuan, mungkin kalian tidak tahu. Untuk melindungi barang antik di toko, aku mengoleskan lapisan cat pada semua barang antik di toko. Cat ini berubah warna saat bersentuhan dengan air, dan sulit dicuci jika mengenai kulit. Siapapun yang sentuh barang antik itu, bisa mencobanya. Sepertinya Tuan Lu benar. Benar. Botol ini ternyata tidak berubah warna. Sepertinya kita telah salah menuduhnya. Orang yang berbohong adalah Tuan Shou. Zhu Jianshan. Jelaskan dengan jelas apa yang terjadi di sini. Bajingan kecil ini benar-benar berani menipu saya. Tuan, itu Anda. Benar-benar. Itu saya. Itu semua karena saya sangat ingin melampiaskan kemarahan untuk Tuan muda yang buatku nekat lakukan ini. Tuan Shu benar-benar memainkan. Langkah yang bagus. Langkah korbankan pian selamatkan The bentang film ini. was Benar-benar translated luar biasa. and Apa yang narrated by dibicarakan M Bos Lu? Media. Saya tidak mengerti. Saya minta maaf. Itu karena disiplin saya yang longgar. Aku sudah membuat kalian semua tertawan. Ayo pergi. Lu Yuan. Jangan terlalu cepat berpuas diri. Masalah ini belum selesai. Apakah ada yang mengganggu pikiranmu? Toko ini kehilangan satu catatan akun. Manajer Sun sebelumnya membayar deposit dan mengambil sejumlah barang antik. Tapi pembayaran akhirnya belum ditransfer juga. Apakah itu manajer Sun dari grup Longyang? Aku ingat. Tanggal jatuh tempo pembayaran sudah lewat beberapa hari. Ya, apa yang harus kita lakukan? Saya masih menunggu pembayaran itu untuk memesan barang lain. Jika kita tidak punya uang ini, rantai modal toko akan terputus. Apakah kamu mengatakan manajer Sun ini tidak berniat membayar utangnya? Jangan khawatir. Besok aku akan pergi bersamamu untuk menemuinya. Grup Longyang. Manajer Sun, manajer grup Longyang. Kenapa kau di sini? Manajer Sun, kami tidak ingin mengganggu Anda. Tetapi tanggal jatuh tempo pembayaran akhir telah lewat beberapa hari. Kapan Anda akan mentransfer uangnya? Pembayaran akhir apa? Uang untuk barang antik itu. Bukankah aku sudah memberikannya padamu? Manajer Sun, terakhir kali Anda membayar deposit. Bukankah kita sudah sepakat? Metode pembayaran deposit plus pembayaran akhir. Saya menganggap Anda sebagai klien utama. Itulah sebabnya aku biarkan kau ambil barangnya dulu. Kontrak yang Anda berikan sudah saya bawa agar Anda lihat. Apakah ini dia? Aku lihat tanggal di kontrak kita. Sudah kedaluarsa. Kalau begitu, masalah pembayaran akhir tidak berlaku lagi. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu? Keterlambatan ini adalah pelanggaran kontrak Anda. Kami bahkan belum meminta Anda ganti rugi. Pelanggaran kontrak. Sudah tertulis jelas dalam kontrak. Metode pembayaran. Sekarang tanggal pembayaran sudah lewat. Pembayaran apa yang harus kulakukan? Soal kompensasi itu bahkan lebih tak masuk akal. Takut aku akan tuntutmu, bukan? Gugat aku. Apakah kau punya kekuatan untuk melakukan itu? Apakah kau punya bukti? Tunjukkan kalau begitu. Manajer Sun, kau berencana bertingkah seperti bajingan. Selagi kita masih bisa bicara baik-baik sekarang, aku harap kau memanfaatkan kesempatan ini. Nah, kau pikir kau siapa? Apa kau tahu dengan siapa kau bicara? Aku adalah seorang manajer dari grup Longyang. Jika aku jadi kalian berdua, aku akan segera pulang sekarang juga. Daripada terus-menerus memprovokasiku di sini. Siapa itu?
siapa yang telah memprovokasi manajer Sun kita. Kenapa kau di sini? Tentu aku datang lihat kau permalukan diri sendiri. Bos Chen, jumpa dua bodoh tak berterima kasih. Maafkan aku atas tontonan ini. Ayah Chan Semin. Aku hanya ingin melihat mereka diberi pelajaran. Kalau begitu mohon tunggu. Aku baru saja akan berurusan dengan mereka berdua. Aku tahu manajer Sun tidak akan mengecewakanku. Orang-orang ini hanya perlu diberi pelajaran. Bos Chen. Dan dia datang bersamanya. Kau adalah ayah Chan Semin. Baguslah kau tahu. Jadi kaulah yang menyebabkan masalah. Jika ada apa-apa hadapi aku secara langsung. Tidak perlu melibatkan Lu Yao. Kau membuatku terdengar terlalu baik. Bukan hanya dia. Semua orang di sekitarmu akan menanggung akibatnya. Atas apa yang kau lakukan pada putraku. Aku akan membuatmu sedikit demi sedikit membayarnya kembali padaku. Itu perbuatannya sendiri. Masih berani menjawab. Kau buat marah keluarga Chen tunggu kematian. Tanpa uang ini, rantai modalmu akan segera putus. Tunggu saja sampai bisnismu tutup. Perilaku tercela. Hanya berani bermain curang di belakang orang. Manajer Sun, saya sarankan Anda sekarang untuk segera menyelesaikan pembayaran akhir. Nasibmu mungkin lebih baik dari Chan Semin. Jangan berani-beraninya kau menyebut putraku. Sampah. Ini adalah grup Longyang. Bukan tempat di mana kau bisa senaknya menyombongkan diri. Berani mengancam manajer Sun. Sebentar lagi kau akan masuk berdiri dan keluar horizontal. Aku hanya tidak akan membayar. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Manajer Sun, The film was jika Anda menggunakan translated taktik and tercela seperti itu, narrated by M. apa yang Media. akan terjadi jika ketua grup Longyang mengetahuinya? Ketua grup Longyang. Mungkinkah mereka memihak orang tak berguna? Aku khawatir jika ketua datang, nasibmu akan jauh lebih buruk. Kalau begitu kita lihat saja. Jangan berharap beberapa keberuntungan ini akan melindungimu seumur hidup. Aku beritahu kau, di grup Longyang tidak ada yang bisa melindungimu. Xiang Tongton, kalau begitu Anda akan kecewa. Ketua Xiao Bolen, saya repotkan Anda datang sebentar. Lo Yuan, apakah kau masih berpura-pura? Kau tidak benar-benar percaya bahwa kami akan percaya kau mengenal ketua grup Longyang kan? Apakah kau orang tak berguna sepertimu bahkan memenuhi syarat? Lebih baik tidak merepotkan ketua. Aku akan mencari seseorang untuk mengantar mereka keluar. Penjaga. Saya ingin melihat. Siapa yang ingin Anda usir? Ketua. Dia benar-benar datang. Kakak Lu, silakan duduk. Anda akhirnya tiba. Maaf atas sambutan kurang memadai terakhir kali. Itu terus mengganggu pikiran saya. Saya tidak menduga bahwa hari ini Anda akan datang ke tempat saya. Ketua Xiao, awalnya saya tidak ingin merepotkan Anda. Tetapi sayangnya bawahan Anda menyebabkan masalah tanpa pandang bulu. Di grup Longyang saya. Siapa itu? Siapa yang berani tidak menghormati kakak Lu saya? Siapa yang memiliki keberanian seperti itu? Ketua Xiao, Anda harus memberikan keadilan bagi kami. Ini adalah Lu Yao, pacar saya. sungguh pasangan yang sangat serasi. Kakak ipar, yakinlah jika ada masalah di masa depan, beritahu saya dan saya akan menyelesaikannya untuk Anda. Ketua Xiao, Anda jelas orang sangat berintegritas dan pengertian. Manajer Sun ini memesan kiriman barang antik dari kami, tetapi terus-menerus menunda pembayaran akhir. Ini hampir membuat usaha saya bangkrut. Manajer Sun, bagaimana situasinya? Ketua, mereka berdua buat klaim tak berdasar dan datang ke sini tuduh saya palsu. Saya sama sekali tidak mengenal mereka. Mereka memfitnah manajer Sun. Barang-barang antik ini jelas merupakan hadiah dari keluarga Chen kami. Memang aku yang perkenalkan mereka ke manajer Sun. Apa yang harus dilakukan? Ketua Zhao, Anda tidak perlu merasa terganggu. Karena kebenaran ada pada manajer Sun. Apa yang kamu lakukan? Maaf, tanganku terpeleset. Namun itu tidak penting. Kontrak ini dari keluarga Chen kami. Kontrak yang diberikan kepada manajer Sun. Kami akan siapkan salinan lain saja. Tapi mengapa kau begitu gelisah? Itu tidak ada hubungannya denganmu. Apa maksud dari semua ini? Menggunakan siasat. Anda menggunakan siasat tepat di depan saya sekarang. Anda memiliki keberanian yang cukup besar. Ketua Zhao, mereka tidak punya dasar apapun. Namun kau mempercayai mereka. Bos, tolong jangan marah. Saya akan segera meminta mereka berdua diusir. Mereka berani menuduh saya secara palsu di sini. Keberanian mereka benar-benar luar biasa. Baiklah, baiklah.
Ketua Zhao tidak perlu marah. Ada juga bukti lain. Terletak di dalam botol ini. Saya meninggalkan tanda di botol ini. Cukup sinari dengan lampu UV. Dan 3 titik akan muncul. Tidak mungkin. Tepat sekali tidak mungkin. Dia hanya membuang-buang waktu kita. Apakah ini benar atau salah? Sekali lihat akan tahu. Mengapa Anda panik? Benar-benar ada 3 titik. Bagaimana Anda menjelaskan ini? Ini tidak mungkin. Ini pasti jebakan Lu Yuan. Lu Yuan, kau benar-benar tercela. Satu jebakan demi satu. Menungguku jatuh ke dalamnya. Anda berani meragukan Tuan Lu di depan saya. Apakah Anda lupa? Ini adalah grup Longyan. Apa yang Anda teriakkan dan ributkan di sini? Anda pikir Anda ini siapa? Ketua Zhao, aku tidak, mana mungkin aku berani. Apa yang terjadi di sini? Sejak keluarga Zhao datang membuat masalah terakhir kali, saya sudah menaruh tanda pada setiap barang antik. Tak kusangka itu benar-benar digunakan. Itu memang seperti dirimu, seperti yang diharapkan. Sekarang buktinya sudah meyakinkan. The film was Apalagi yang harus Anda translated perdebatkan? and narrated by M Media. Ketua, ini semua salah paham. Benar. Di ponsel saya juga punya riwayat obrolan kita. Apakah ini juga salah paham? Menyingkir. Anda benar-benar menggunakan nama perusahaan untuk melakukan hal seperti itu. Dan bahkan mencoba menghina kakak lu saya. Apakah Anda ingin mati? Keluar. Saya akan segera mentransfer pembayaran kepada mereka. Ini bukan lagi tentang uang sekarang. Anda sekarang telah merusak reputasi grup Longyan. Bus ini semua perbuatan Bos Chen. Semua yang saya lakukan atas perintahnya. Tujuannya melakukan ini adalah untuk menjebak Lu Yuan, untuk membalas dendam atas putranya. Anda menyalahkan semua ini pada saya. Tapi Anda yang mencetuskan semua ide. Anda mengambil uang saya, dan bahkan menggelapkan semua barang antik. Mengapa Anda tidak menyebutkan itu? Ketua, tolong jangan dengarkan omong kosongnya. Tuan Chen, Anda membuat grup Long yang saya menanggung reputasi sebagai penunggak. Ketua Zhao, pasti ada kesalahpahaman di antara kita. Tapi saya tidak menyangka bodoh ini melibatkan perusahaan Anda. Ini semua salahnya. Saya akan menanganinya. Tapi Tuan Chen, Anda telah menyebabkan perusahaan kami menderita kerugian reputasi yang parah. Ini sudah menyebar. Diperkirakan secara konservatif akan ada kerugian 500 juta. 500 juta. Bagaimana Anda berencana membayar kembali 500 juta ini? Saya tidak punya uang sebanyak itu. Kau bisa pakai perusahaan sebagai jaminan utang itu? Tidak. Itu adalah warisan turun-temurun keluarga saya. Bisakah aku bayar kembali perlahan? Bayar atau tidak bukan urusanmu. Siang ini saya akan mengirim seseorang untuk antar kontrak ke kediamanmu. Entah Anda menandatangani kontrak atau masuk penjara. Anda yang memilih. Keluarga kita hancur. Paman, ayo kita pergi cepat. Paman Chen, Dasar tidak berguna. Itu semua ide buruk Anda. Kau benar-benar hancurkan keluarga kita. Paman Chen, bagaimana kau salahkan aku ini? Ketua grup Longyang, siapa yang bisa tahu dia akan datang? Ini pasti Lu Yuan. Jebakan si tak berguna itu. Saya beri Anda waktu 3 hari. Entah kau dapatkan kembali perusahaan itu untukku, atau Anda masuk penjara demi keluarga Chen saya. Lu Yuan, kau telah menyakitiku begitu banyak. Aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Bagaimana denganmu? Ketua, mereka semua sudah memberikan kompensasi. Jadi apakah itu berarti saya bebas dari masalah? Bibi petugas kebersihan sedang sakit baru-baru ini. Jadi kamu pergi bersihkan toilet. Mulai sekarang 3.000 setiap bulan. Akan langsung disetorkan ke rekening perusahaan untuk mengganti kerugian yang kamu sebabkan kali ini. Sampai lunas sepenuhnya. Ini adalah penghinaan. Saya tidak setuju. Tidak setuju. Jika kamu tidak setuju, maka keluar dari grup Longyan. Aku akan beritahu industri masukanmu daftar hitam, supaya tak pernah dapat kerja seumur hidup. Baiklah, saya akan membersihkan toilet. Saya akan membersihkan toilet.
Kakak Lu, saya sudah mentransfer uangnya ke rekeningmu. Lihatlah, 9 digit. Mengapa ada begitu banyak tambahan? semua ini adalah karena kelalaian saya dalam mengelola bawahan. Anggap sisanya sebagai kompensasi untuk kalian semua. Tapi Anda tidak perlu memberi sebanyak itu kan? Kamu adalah penyelamat hidupku. Jangan terlalu sungkan. Terima kasih Ketua Show. Sungguh pasangan yang serasi. Ketika kalian berdua menikah, kalian harus mengundang saya. Benar sekali, benar sekali. Bunuh aku. Bunuh aku. Apa gunanya hidup? Nat, dengan seperti ini, aku pasti akan membuatmu sembuh. Tuhan, orang-orang yang Anda panggil sudah tiba. Di kartu ini adalah sebagian besar aset keluarga The suku. film was translated Siapapun and yang bisa menangkap narrated by Yuan M hidup-hidup, Media. kartu ini akan menjadi milik mereka. Ingat, Anda harus menangkap Yuan hidup-hidup. Aku ingin membunuhnya dengan tanganku sendiri. Ya, Karena Anda di sini, keluarlah. kamu adalah Lu Yuan. Anda tidak terlihat ramah. Siapa kalian semua? Kamu tidak memenuhi syarat untuk tahu. Saya sarankan kamu ikut dengan kami dengan patuh. Dengan begitu kamu bisa menghindari rasa sakit fisik. Sulit bagi saya untuk menurut ketika Anda mengatakan itu. Anak muda, jangan terlalu sombong. Jika kamu tidak masih agak berguna, kepalamu sudah ada di tanganku. Jadi Anda mengatakan, Anda pikir Anda sangat kuat, benarkah? Di seluruh Jiangbei, mereka yang bisa mengabaikan kami sedikit. Kamu adalah yang pertama. Kamu akan menyesalinya segera. Seharusnya Anda yang menyesal, bukan? Bukan saya. Jangan berpikir kamu punya keahlian bisa mengalahkan kami. Pergi. Seni jahat apa yang kamu gunakan? Saya menggunakan jarum naga ilahi 9 lakukan untuk menjegal gerbang nadi Anda. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Anda akan berdarah dari 7 lubang dan mati. Jangan bilang saya tidak memberi Anda kesempatan. Bicaralah. Siapa yang mengirim Anda? Jangan bunuh kami. Zhou Jianshan yang mengirimku untuk membunuhmu. Su Jianshan, kepala keluarga Shou. Dia benar-benar masih menyimpan niat jahat. Jangan khawatir. Saya masih membutuhkan nyawa kalian. Saya punya permintaan. Hari ini akan menjadi hari kehancuran keluarga Shou. Apakah Anda sudah menangkapnya? Tapi Anda tidak menangkap Lu Yuan. Mengapa Anda kembali? Memang kau yang kirim orang bunuh aku. Sayang sekali mereka bukan tandingan saya. Bagaimana mungkin ini terjadi? 2 iblis kembar Jianbei. Bahkan tak boleh kalahkan orang tak guna macam kau. Anda tidak perlu tahu itu. Hari ini saya datang untuk menyelesaikan urusan dengan Anda. Menyelesaikan masalah aku tidak bisa meminta lebih. Anda lumpuhkan anak saya buat dia terbaring di katil. Bagaimana kita harus menyelesaikan hutang ini? Dia berulang kali memprovokasi saya. Dan bahkan menculik pacar saya, berusaha melecehkannya. Ini semua adalah konsekuensi dari tindakannya sendiri. Dan Anda, tanpa membedakan benar dan salah, sengaja menyewa pembunuh untuk membunuh. Bagaimana kita harus menyelesaikan ini? Ini adalah wilayah keluarga suku. Apa yang bisa Anda lakukan padaku? Jika Anda menyembuhkan putra saya hari ini, aku akan meninggalkan mayatmu utuh. Kalau kau mau aku sembuhkan putramu, Anda bisa berlutut dan mohonlah kepada saya. Sombong, hari ini aku akan cabik-cabikmu jadi 10.000 keping. Penawar-penawar. Apakah kalian semua tuli? Anggota keluarga Shou, semuanya telah ditundukkan. Bagaimana itu mungkin? Tuan Mata Tuadum, mengapa Anda ada di sini? Seseorang ingin menyakiti penyelamatku. Bagaimana mungkin kami tidak datang? Penyelamat Anda adalah Lu Yuan. Kamu berani menyakiti penyelamatku. Zhou Jianshan, apakah kamu bosan hidup? Tapi dia melukai putraku. Sebagai seorang ayah, aku harus membalas ini. Jika Tuan Ma ingin bertindak hari ini, maka berikan kematian cepat pada Su ini. Anda ini mati. Ini adalah bukti kriminal Anda selama bertahun-tahun ini, selama Anda di penjara. Sebelum Anda menebus dosa-dosa yang telah Anda lakukan, Anda ini mati.
Tidak mungkin. Kalian semua. Bagaimana kita harus berurusan dengan kakak Lu? Semuanya terserah perkataanmu. Ayah, saya sudah sembuh. Nakna. Anda sembuh. Itu luar biasa. Keluarga Zhou memprovokasi saya lebih dulu. Tetapi kejahatan mereka tidak pantas dihukum mati. Sifat seorang tabib adalah berbelas kasih. Hari ini saya akan mengampuni nyawanya. Tetapi jika dia memprovokasi saya lagi di masa depan, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan. Tuan Muda Lu. Anda Film was benar-benar baik hati dan berhati translated mulia. and narrated Keluarga by Syuku M. mengambil jalan yang Media. salah. Selama putraku baik-baik saja, itu saja yang penting. Kesalahan yang telah aku lakukan, aku akan menebusnya. Ayah, Keluarga Su akan tinggalkan Jambe mulai sekarang. Dan tidak akan pernah kembali. Bibi, bagaimana perasaanmu? Saya sengaja membawakan Anda beberapa tonik. Bibi baik-baik saja. Lihatlah putramu. Mengapa kau biarkan Yao Yao habiskan begitu banyak? Terima kasih Yao Yao. Ibu, ini semua adalah niat baik Yao Yao. Saya juga ingin memberitahu Anda sesuatu. Ada apa? Saya ingin menikahi Yao Yao. Dia orang yang ingin aku habiskan seumur hidupku. Bibi kami benar-benar saling mencintai. Yao Yao nak. Ibu setuju. Aku setuju dengan pernikahanmu. Cepat selesaikan. Terima kasih Bibi. Ibu. Bagus sekali. Ini adalah hati samudra. Saya membelinya dari Nona Dong. Apakah Anda menyukainya? Saya menyukainya. Lu Yuan Luo Yao, apakah kalian berdua setuju untuk menghabiskan sisa hidup kalian bersama? Aku keberatan. Aku hamil anak Lu Yuan. Aku sudah hamil 2 bulan. Kakak Lu saya bukan orang seperti itu. Bagaimana ini mungkin? Ini tidak mungkin. Lu Yuan, apakah kau benar-benar akan menolak darah dagingmu sendiri? Lu Yuan, apa yang terjadi? Lu Yao, percayalah padaku. Saya sama sekali tidak pernah menyentuhnya. Hidupku sangat pahit. Ayah bayi tidak menginginkanmu. Ibu hanya bisa membawamu melompat ke sungai. Bukankah Anda bilang Anda hamil 2 bulan? Kalau begitu belah perut Anda. Biarkan saya melakukan tes paternitas. Jika itu anak saya akan mengakuinya. Tetapi jika bukan, kau halangi pernikahanku, aku akan ambil nyawamu. Kau, Tunggu apa lagi? Pergi sekarang. tidak Lu Yuan. Aku akui aku memasukkan kehamilan itu. Kau jangan bunuh aku. Bagus Anda mengakuinya. Sang Tongtong. Anda mencoba segala cara untuk menjebak saya. Dan Anda masih tidak bertobat. Hari ini, aku akan buatmu menderita hukuman setimpal. Lu Yuan, apa yang kau lakukan padaku? Ini hanya untuk membiarkan Anda merasakan penderitaan yang saya alami saat itu. Seret dia pergi. Ini benar-benar memuaskan. Saya tahu itu. Kakak Lu saya bukan orang seperti itu. Ya, Ayo mari kita lanjutkan pernikahan sekarang. Lanjutkan. Baiklah. Lu Yuan Luo Yao, apakah kalian berdua setuju untuk menghabiskan sisa hidup kalian bersama? Aku mencintaimu. Saya bersedia. Sium. Cium.